Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Alhamdulillahirrabbilalamin jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran terpadu 1? Baik, untuk pertemuan pertama, kalian akan dibimbing oleh Ustazah Susi Rahayu dari SMP IT Al-Hikmah Menceh. Terpadu 1 terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan TIK. Untuk pertemuan 1 ini, apa saja yang dipelajari? Matematika. Yang dipelajari yaitu KD 3.1 dan 4.1. 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat, operasi bilangan berpangkat bulat, dan bentuk akar. Untuk bahasa Inggris yang dipelajari yaitu 3.1 dan 4.1. 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan. 4.1 menyusun teks interaksi interpersonal yang melibatkan tindakan. Dan yang terakhir yaitu teknik informatika. Kita akan mempelajari tentang internet dan jaringan. Itu pertemuan pertama tentang terpadu 1. Sejauh ini ada yang ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, silakan komen di grup Google Classroom maupun WA. Jika tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Di sini Ustazah khusus untuk menerangkan tentang matematika. Indikator matematika yang kita pelajari yaitu 1. Memahami konsep bilangan berpangkat. 2. Menyebutkan dan membuktikan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 5 sifat ya anak-anak. Silakan dibuka bukunya. 3. Menentukan operasi hitung bilangan berpangkat pecahan atau bilangan bulat. 4. Menyebutkan contoh-contoh bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Oke, ada yang tanyakan? Jika tidak, lanjut. Nah, di sini Ustazah memiliki suatu short movie tentang perpangkatan. Silakan disimak ya. Pusing. Kenapa dunia terasa gelap? Efek listrik gratis atau work from home ya? Kamu kenapa sih? Kamu lagi ngapain? Hafalin materi ujian nih, tapi susah banget angka-angkanya. Jarak bumi ke bulan, kecepatan cahaya. Apaan itu? Kalau itu sih, kamu singkat saja menjadi bilangan berpangkat. Contohnya, ada bilangan 10 juta. Bisa kamu singkat menjadi 10 pangkat 7 atau 2 pangkat 5. Artinya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi, dikalikan sebanyak 5 kali. Kamu paham? Walah, iya ya, sedikit paham. Hehe, makasih ya. Oke anak-anak, itu tadi short movie pembukaan tentang bilangan berpangkat ya. Kira-kira kalian sudah punya konsep belum? Kita selama ini akan mempelajari apa? Wah, sudah ya. Ustazah mau tanya ini, tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke matahari? Ya, dapatkah kamu melihat seekor bakteri? Berapa massa matahari? Kalau massa bumi, bulan, dan planet lainnya? Wah, banyak banget ya angka-angkanya. Pernahkah kamu mempelajari tentang sel? Semua itu sudah kita pelajari di dalam mata pelajaran IPA ya. Lah, IPA dan matematika itu saling berhubungan. Karena apa? Dasar dari untuk pengerjaan IPA itu adalah matematika. Jadi kalau seandainya kalian belajar matematika, dasarnya bisa, pasti IPA-nya bagus. Insya Allah. Nah, masalah-masalah tersebut di atas dapat diselesaikan dengan konsep perpangkatan.
Konsep perpangkatan dan kaitannya dengan bentuk akar akan kita pelajari bersama di bab 1 ini ya. Bersama dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan teknik informatika. Wah, kelihatannya seru ya. Untuk pemanasan, mari kita melakukan kegiatan 1. Memahami konsep bilangan berpangkat. Lakukan kegiatan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa dan sediakan 1 karton berwarna serta sebuah gunting kertas ya. Karena kita work from home dan belajar di rumah, maka anggotanya bisa berupa kakak, adik, ayah, atau bunda, dan ketambahan sama kamu. Jadi sudah pas anggota kamu ada 5. Kalau seandainya bukan 5 Ustazah gimana? Bisa dengan kakek dan neneknya ya. 2. Lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. 3. Guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya. Ingat, yang digunting pas sumbu simetrisnya. 4. Tumpuklah hasil guntingan kertas sehingga tepat menutupi satu dengan yang lainnya. 5. Berikan kertas tersebut kepada keluarga kamu yang ada di sampingmu tuh. Lalu lakukan langkah yang kedua sampai keempat secara berulang sampai seluruh anggota kelompok kamu mendapatkan giliran. 6. Banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan selanjutnya disebut dengan banyak kertas. Tuliskan banyak kertas pada tabel berikut. Oke, sejauh ini semuanya sudah mempraktekannya? Alhamdulillah jika semuanya sudah mempraktekkan. Sekarang kita lanjut ke tabel ya. Oke anak-anak, tadi kan sudah mempraktekannya ya bersama keluarga. Sekarang kita akan mengisi tabelnya bersama-sama. Pengguntingan ke-1. Ada 2 kertas. Pengguntingan kedua, ayo tadi siapa yang mendapatkan giliran pengguntingan kedua? Berapa kertasnya? Betul, 4. Untuk pengguntingan ketiga, ada berapa? Yap, betul sekali, 8. Pengguntingan keempat, 16. Pengguntingan 5, berapa ya? Good job, congratulations. 32. Dari sini, paham anak-anak? Dari kegiatan 1 diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 3 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua, dan seterusnya. Jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak kertas hasil pengguntingannya adalah N kali. Oke? Bentuk di atas merupakan perkalian berulang bilangan 2 yang disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan X disebut dengan perpangkatan X. Ayo kita berbagi. Ini adalah proyek pertama kalian di pertemuan pertama, yaitu lakukan kembali kegiatan 1, namun kertas dilipat menjadi 4 bagian yang sama besar berdasarkan sumbu simetri lipatnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian, tuliskan jawabanmu seperti tabel di atas. Apakah banyak kertas hasil pengguntingan pada tiap-tiap pengguntingan jumlahnya sama dengan yang telah kamu lakukan sebelumnya? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan secara singkat, paparkan jawabanmu di Google Classroom ya. Oke, kita move dari perpangkatan tadi ya. Sekarang kita amatilah tabel berikut ini. Di sini ada 3 kolom, terdiri dari perpangkatan,
bentuk perkalian dan hasil perkalian. 5 pangkat 1, bentuk perkaliannya yaitu 5. Hasil perkaliannya adalah 5. 5 pangkat 2, bentuk perkaliannya 5 kali 5. Hasilnya 25. 5 pangkat 3, bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5. Hasil perkaliannya adalah 125. Oke? Dari mengamati tadi, apa yang dapat kamu dapatkan dari informasinya? Betul sekali. Yang ada di layar itu adalah bentuk umum dari perpangkatan. Ustadzah memiliki 5 pangkat 3. 5 disebut dengan bilangan pokok atau basis. 3 disebut dengan pangkat atau eksponen. Ini tadi disebut apa anak-anak? Yap, bentuk umum. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Digaris bawahi, yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut apa tadi? Betul sekali. Dan banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang disebut betul atau si. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah X pangkat N sama dengan X kali X kali X kali X N bilangan bulat positif. Jadi X sebanyak N kali. Ingat, Ustadzah garis bawahi dan Ustadzah tekankan bahwa N adalah bilangan bulat positif. Ayo kita mencoba. Di layar berikut ini diberikan suatu besaran yang dituliskan dalam perpangkatan. Untuk masing-masing objek, tuliskan kembali dalam bentuk biasa, tidak dalam perpangkatan. Contoh nih, Ustadzah punya peta daratan Indonesia. Kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,8 kali 10 pangkat 12 meter kuadrat. Kalau dituliskan ke dalam bentuk biasa, tulisannya adalah 1.800.000.000.000 meter persegi. Paham? Yang kedua, kisaran panjang tembok besar atau disebut Great Wall di Tiongkok adalah 2 kali 10 pangkat 7 meter. Gimana kira-kira tulisannya anak-anak? Silakan ditulis di buku masing-masing ya. Nah, sekarang proyek kedua yaitu ayo mencoba. Di sini Ustadzah mempunyai 2 soal dan silakan dikerjakan, difoto jawabannya dan dikirimkan ke Google Classroom. Kisaran luas Samudra Pasifik adalah 10 pangkat 13 meter persegi dan diameter galaksi Bima Sakti atau Milky Way adalah 9,5 kali 10 pangkat 17. Kira-kira kalau ditulis dalam bentuk biasa seperti apa ya? Lanjut ya anak-anak. Menghitung nilai perpangkatan. Menyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Di sini Ustadzah memiliki 2 bilangan yang berbeda, satu negatif dan satu positif. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama negatif 0,3 pangkat 2. Jadi negatif 0,3 dikalikan sebanyak berapa? Betul sekali, 2 kali. Negatif 0,3 dikali negatif 0,3 sama dengan berapa? Betul sekali, 0,09. Ingat, negatif kali negatif sama dengan positif. Kedua, 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,3 kali 0,3. Jawabannya berapa? Betul sekali, 0,09. Sederhana kan bukan?
Sangat sederhana. Lanjut. Itu tadi pangkatnya genap ya. Sekarang kalau seandainya pangkatnya ganjil. Negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3. Negatif 0,3 pangkat 3 sama dengan negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Sebanyak berapa anak-anak? Betul sekali, sebanyak 3 karena dia dipangkatkan 3. Berapa hasilnya? Yap, negatif 0,027. Hasilnya apa? Negatif. Kok bisa, Ustazah? Negatif yang pertama, negatif 0,3 dikali negatif 0,3 hasilnya adalah positif, yaitu positif 0,09. Positif 0,09 dikalikan dengan negatif 0,3 hasilnya adalah negatif 0,027. Positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Oke? Paham? Ingat ya, operasi bilangan bulat. Jika kalian sudah paham, sekarang silakan dikerjakan. Cukup 3 soal saja. Ditulis di kertas atau di buku agar tidak hilang, agar tercover, agar terdokumentasi, maka silakan ditulis di buku matematika. Setelah itu difoto dan kirim ke Google Classroom. Dari soal-soal tersebut, lalu kalian bedakan apa sih bedanya perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif? Apa beda dari perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap? Tulislah jawabanmu di bawahnya. Wah, alhamdulillah ya, tadi kita sudah belajar banyak banget. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi yang melibatkan perpangkatan. Kalau di kelas 6 kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Untuk kelas 9 ini kita akan belajar tentang operasi perpangkatan yang mana bilangannya itu ada pangkatnya. Oke. Contoh pertama, 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2. Lakukan operasi perpangkatan terlebih dahulu. Masih ingat ya dengan anak tangga operasi bilangan bulat? Jadi yang dikerjakan adalah pangkat terlebih dahulu dan di dalam kurung. Setelah itu baru perkalian dan pembagian, dan paling bawah, tangga paling bawah yaitu pengurangan dan perkalian. Jadi dari soal ini yang dikerjakan adalah 5 pangkat 2 terlebih dahulu. Berapa? Betul, 25. Jika sudah, dikalikan dengan 2 dan ditambah dengan 3. Ingat anak-anak, jangan sampai salah dalam mengoperasikannya. Karena matematika itu adalah penipu ulung. Semua jawaban yang salah maupun benar pasti ada di multi choice-nya matematika. Oke? Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham tentang materi ini, mari kita join now bersama Kuiper. Ustazah mempunyai 5 soal tentang pertemuan hari ini dan tidak jauh-jauh dari materi ini ya. Dari pertemuan ini kita tadi sudah mendapatkan berapa proyek? Betul sekali, ada 3 proyek. Jika sudah, silakan asah kemampuan kalian pada pertemuan hari ini melalui Kuiper. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.